Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program doa pagi GPD Budi Mulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca firman Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta tuntunan pertolongan Roh Kudus agar supaya firman Allah yang kita dengar di pagi hari ini benar-benar boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Secara khusus dalam aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal dan kami sembah, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu Bapa di pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur Tuhan, kami kembalikan kepadamu karena kami percaya bila mana di pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua ini karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami rindu dengar firman-Mu di pagi hari ini sebelum kami melangkah dengan aktivitas kami. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memberikan pengertian supaya kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dan pesan-Mu di pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Injil Yohanes pasal 4 ini kisah ketika Yesus memasuki kota Samaria, ya. Dan dia berjumpa dengan seorang wanita yang latar belakangnya wanita yang katakanlah telah hancur kehidupannya dengan dunia pada waktu itu. Tetapi ketika Yesus datang di Samaria, maka wanita ini berkesempatan dia boleh berjumpa dengan Yesus. Tapi ayat yang akan saya baca tidak semuanya hanya satu ayat, yaitu ayat 22 dalam Yohanes pasal 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita berbicara tentang penyembahan atau menyembah. Puji Tuhan. Saudara, ada beberapa kata yang akan saya sedikit singgung di pagi hari ini yang menjelaskan, menerangkan arti dari menyembah atau penyembahan. Dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang dipakai untuk menjelaskan makna atau arti menyembah. Pertama kata proskuneo yang berarti menyembah dengan bahasa tubuh. Mencium atau memberi hormat dengan membungkuk. Mencium secara harfiah bisa berarti mencium tangan atau kaki seorang yang lebih tinggi derajatnya atau sebagai tanda hormat. Membungkuk atau bersujud, ungkapan ini menggambarkan tindakan merendahkan diri di hadapan seseorang yang dianggap memiliki otoritas atau kekuasaan. Menyembah dengan penuh penghormatan dan ketundukan. Ini lebih dari sekedar tindakan fisik. Jadi kata proskuneo ini bukannya sekedar tindakan fisik, bahasa fisik, tubuh kita, tetapi proskuneo mencerminkan sikap hati yang tunduk dan hormat kepada yang disembah.
sikap hati yang tunduk dan hormat kepada yang disembah. Jadi bukan hanya secara fisik menunjukkan dia menyembah, membungkuk, bersujud, tetapi membungkuknya dia itu, bersujudnya dia itu adalah sesuatu yang didorong oleh hati. Jadi sebagai ekspresi hati dia memiliki rasa tunduk dan hormat. Ya. Kata proskuneo memang sering digunakan dalam Perjanjian Baru untuk menggambarkan penyembahan kepada Tuhan, yaitu menyembah, bersujud, tersungkur. Ada lagi kata dalam bahasa Yunani yaitu latreo, melayani atau beribadah sebagai pelayanan, sebagai pengabdian. Jadi menyembah itu saudara-saudara bukan hanya secara fisik, tapi suatu bukti bahwa ada rasa pengabdian. Ada kata lain juga saudara-saudara, kata sebomai. Kata ini mengindikasikan rasa hormat dan rasa takut. Ada ayat mengatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan gemetar. Jadi ada rasa hormat dan rasa takut. Takut di sini saudara-saudara bukan takut seperti seorang penjahat yang takut kepada polisi, takut kepada aparat, ya. Tetapi benar-benar ada rasa hormat, ya. Artinya penyembahan dalam roh dan kebenaran itu penyembahan yang sejati bukan hanya sekedar ritual atau tindakan lahiriah, tetapi juga harus berasal dari hati yang tulus dan pikiran yang terarah kepada kebenaran Allah yang kita temukan dalam firman. Dalam bahasa Ibrani juga sudah pakai kata sakha, ya, sama membungkuk atau merendahkan diri, sujud, berlutut. Dengan kata lain, ada juga kata lain, ya, yaitu dipakai kata yada. Ini berasal dari kata yad, ya, yang artinya tangan. Menyembah dengan mengangkat tangan. Ada lagi kata tauda, menyembah dengan mengangkat tangan sambil mempersembahkan sesuatu sebagai rasa syukur dan hormat. Ada banyak istilah dalam bahasa Ibrani juga yang menggambarkan bagaimana penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar. Yang sesungguhnya. Yang berkenan kepada Allah. Saudara, seringkali terjadi ada orang mengeluh. Kenapa saya sudah berbakti, sudah setia datang ke gereja, tapi kok janji Tuhan belum saya alami? Katanya orang yang beribadah berbakti, Tuhan akan memberkati roti makanan dan air minuman, dan segala penyakit akan dilalukan. Tetapi kenyataannya, hidupku, perekonomiannya tidak pernah membaik, kesehatannya tidak pernah membaik. Kenapa? Nah, mungkin saudara kesalahannya di sini. Ketika orang salah mengartikan kata ibadah, kata menyembah. Mereka datang hanya seada-adanya seperti murid-murid yang membawa Yesus dalam perahu. Kemudian mereka letakkan Yesus di seada-adanya. Asal-asal dengan kata lain. Asal sudah datang ke gereja, asal sudah datang beribadah. Ya, tetapi tidak dengan segenap hati. Mengapa janji Tuhan tidak pernah kita alami? Mengapa janji Tuhan tidak pernah kita rasakan atau digenapi dalam kehidupan kita? Baik janji kemakmuran, ya, baik janji berkat, kesehatan dan lain sebagainya. Kenapa? Mungkin kesalahannya di sini, seperti yang sudah saya katakan tadi, arti menyembah yang sebenarnya.
ia menyembah sujud dengan segala kerendahan hati. Dengan bahasa tubuh, bukan hanya secara fisik, tetapi benar-benar dari hati ada rasa hormat, ada rasa takut. Tapi sekarang saudara-saudara, orang ke gereja seperti biasa saja. Di gereja dia rileks, di gereja dia santai, ya. Tidak ada lagi rasa hormat, tidak ada lagi rasa takut. Bahkan orang Kristen tidak beribadah juga, dia tidak menganggap suatu kesalahan, tidak beribadah, tidak menganggap suatu dosa. Biasa saja kehidupannya. Karena apa? Karena memang dari dasarnya dia datang ke gereja cuman asal-asalan. Asal sudah setor muka. Tapi tidak melakukan penyembahan yang sebenarnya. Tidak melakukan penyembahan yang sesungguhnya. Haleluya. Saudara, saya ingat ya, ketika Rasul Paulus dia berada di kota Athena. Di kota Athena, saudara ada ayat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-17 ayat 23. Kata Paulus begini, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, yaitu itulah yang kuberitakan kepada kamu. Ini ketika Paulus ada di Athena. Orang-orang Athena orang yang taat, menyembah, beribadah, tapi kepada Allah yang mereka tidak kenal. Bagaimana kita bisa menyembah dengan benar, dengan sikap benar, kalau Allah tidak kita kenal? Nah, saudara-saudara, kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah mengenal Allah. Ya. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 8 dan 9. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah lain. Pada hakikatnya bukan Allah, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ini ucapan Paulus kepada jemaat Galatia. Mereka sudah mengenal Allah, tapi mereka kembali kepada ilah-ilah lain. Nah, saudara-saudara, sekarang banyak orang Kristen menjadi penyembah berhala. Penyembah berhala. Cinta akan dunia, itu penyembahan berhala. Mengejar dunia, menyanjung-nyanjung dunia, itu sama dengan penyembahan kepada berhala. Tapi marilah kita mau menyembah Allah dengan benar seperti yang firman Allah katakan. Haleluya. Kita mau menyembah, kita mau jadi penyembah yang benar. Dalam ayat 23 yaitu menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jadi ada kebenaran, ada nilai dalam ibadah kita, dalam penyembahan kita. Bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi benar-benar keluar dari hati. Ada rasa hormat, ada rasa takut, ada rasa kagum. Orang kalau hormat, takut, kagum, dia tidak akan sembarangan, saudara-saudara, dalam melihat, menilai ibadah itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Biarlah kita menjadi penyembah yang benar. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan menolong kami supaya kami menjadi penyembah yang benar. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran dengan takut, hormat, gentar. Sehingga kami boleh mengalami mujizat dan berkat janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan terima firman-Mu di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Haleluya.